Muhammad Natsir, seorang ulama, pendidik, negarawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Penampilannya memanglah sederhana, tetapi ia dikenal memiliki gagasan yang besar. Jabatannya mulai dari ketua partai hingga perdana menteri. Ia juga berperan besar dalam menyatukan Indonesia lewat gagasannya yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 3 April 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah dari S1 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 2518 14 20 11027. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan nilai UAS kearsian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, serta bagaimana relevansi pemikirannya dengan kondisi bangsa dan umat Islam di Indonesia pada saat ini. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh besar bangsa yang tidak hanya berperan dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam pembangunan pemikiran Islam, politik, dan pendidikan umat. Pemikirannya masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan bangsa di era modern sekarang ini. Profil singkat tentang Muhammad Natsir, yaitu Muhammad Natsir adalah tokoh nasional, ulama, negarawan, dan pemikiran Islam Indonesia. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri Indonesia, tokoh masyumi, ulama dan intelektual muslim, pejuang kemerdekaan, dan pemikiran integrasi Islam dan negara. Muhammad Natsir memiliki pandangan bahwa agama dan negara tidak boleh dipisahkan, karena Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan moral masyarakat. Menurut Natsir, Islam adalah sistem hidup, way of life, yang mampu membimbing umat dan bangsa menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa, yang pertama, Islam sebagai dasar moral bangsa. Natsir berpendapat bahwa bangsa yang kuat harus dibangun dengan akhlak. Yang kedua, moral masyarakat adalah fondasi kemajuan negara. Yang ketiga, tanpa moral, pembangunan hanya akan melahirkan kerusakan. Negara harus menjadikan nilai Islam sebagai pedoman etika, sosial, dan politik. Yang kedua, negara sebagai alat dakwah. Menurut Natsir, negara bukan tujuan tapi alat. Negara harus membantu terwujudnya nilai Islam. Pemerintah wajib menjamin keadilan sosial, dan pemerintah harus melindungi hak rakyat. Pemikiran Muhammad Natsir terhadap umat Islam. Yang pertama, Islam sebagai sistem kehidupan. Natsir memandang Islam mencakup ibadah, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Umat Islam tidak boleh memahami Islam hanya sebatas ritual, tapi sebagai panduan hidup menyeluruh. Kedua, pentingnya pendidikan umat. Natsir menekankan pendidikan sebagai jalan kebangkitan umat. Ilmu agama dan ilmu umum harus seimbang, dan umat Islam harus cerdas secara intelektual dan spiritual. Pendidikan adalah kunci kemajuan umat. Yang ketiga, dakwah sebagai tanggung jawab bersama. Menurut Natsir, dakwah bukan hanya tugas ulama, tapi juga tugas seluruh umat Islam. Dakwah harus dilakukan dengan akhlak, keteladanan, dan tindakan nyata. Dakwah bukan hanya ceramah, tapi perilaku nyata dalam kehidupan. Relevansi pemikiran Natsir dengan kondisi bangsa saat ini. Yang pertama, krisis moral bangsa. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi korupsi. Intoleransi, hedonisme, kekerasan, dan individualisme. Pemikiran Natsir relevan karena menekankan akhlak sebagai dasar pembangunan bangsa.
Yang kedua, disintegrasi sosial. Masalah saat ini yaitu polarisasi politik, konflik identitas, perpecahan umat, dan fanatisme kelompok. Pemikiran Nasir tentang persatuan dan ukhuwah sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, pendidikan umat di era digital. Tantangannya ialah penyalahgunaan teknologi, konten negatif, dan krisis karakter generasi muda. Pemikiran Nasir tentang pendidikan seimbang, agama, atau ilmu umum sangat relevan di era digital. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Nasir tidak hanya relevan pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga masih sangat relevan hingga saat ini. Pemikiran tentang moral bangsa, persatuan, pendidikan umat, dakwah, dan peran negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan umat menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa modern. Oleh karena itu, generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Muhammad Nasir dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, maupun sebagai umat Islam. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, diharapkan bangsa dan umat Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, bermoral, bersatu, dan berkemajuan. Sekian materi video dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Jana dari S1 Keperawatan tingkat 1 dengan NIM 2518 14 11 20 007. Tugas saya video ini untuk pengembangan nilai ITS Siap. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa dan umat serta bagaimana relevansi pemikirannya dengan kondisi bangsa dan umat Islam di Indonesia pada saat ini. Muhammad Nasir merupakan salah satu tokoh bangsa yang tidak hanya berperan dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga dalam membangun pemikiran Islam politik dan pemikiran umat. Pemikirannya masih sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan bangsa di era modern sekarang ini. Profil singkat tentang Muhammad Nasir, yaitu Muhammad Nasir adalah tokoh nasional, ulama, negarawan, dan pemikiran Islam Indonesia. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri Indonesia, tokoh masyumi, ulama dan intelektual muslim, pejuang kemerdekaan dan pemikiran integrasi Islam dan negara. Muhammad Nasir memiliki pandangan bahwa agama dan negara tidak boleh dipisahkan, karena Islam bukan hanya mampu ibadah, tetapi juga masuk kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan moral masyarakat. Menurut Nasir, Islam adalah sistem hidup white of life yang mampu membimbing umat dan bangsa menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan. Pemikiran Muhammad Nasir terhadap bangsa, yang pertama, Islam sebagai dasar moral bangsa. Nasir berpendapat bahwa bangsa yang kuat harus dibangun dengan akhlak. Yang kedua, moral masyarakat adalah fondasi kemajuan negara. Yang ketiga, tanpa moral pembangunan hanya akan melahirkan kerusakan. Negara harus memberikan nilai Islam sebagai agama etika, sosial, dan politik. Yang kedua, negara sebagai alat dakwah. Menurut Nasir, negara bukan tujuan rakyat. Negara harus membantu terwujudnya nilai Islam. Pemerintah wajib menjamin keadilan sosial, dan pemerintah harus melindungi hak rakyat. Pemikiran Muhammad Nasir terhadap umat Islam. Yang pertama, Islam sebagai sistem kehidupan. Nasir memandang Islam mencakup ibadah, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Umat Islam tidak boleh memahami Islam hanya sebatas ritual, tapi sebagai panduan hidup menyeluruh. Kedua, pentingnya pendidikan umat. Nasir menekankan pendidikan sebagai jalan kebangkitan umat. Ilmu agama dan ilmu umum harus seimbang, dan umat Islam harus cerdas secara intelektual dan spiritual. Pendidikan adalah kunci kemajuan umat. Yang ketiga, dakwah sebagai tanggung jawab bersama. Menurut Nasir, dakwah bukan hanya untuk ulama, tapi juga seluruh umat Islam. Dakwah harus dilakukan dengan akhlak, keteladanan, dan tindakan nyata. Dakwah bukan hanya ceramah, tapi berlaku nyata dalam kehidupan. Dengan relevansi pemikiran Nasir dengan kondisi bangsa ini. Yang pertama, krisis moral bangsa. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi korupsi, hoax, intoleransi, hedonisme, kekerasan, dan individualisme. Pemikiran Nasir relevan karena menekankan akhlak sebagai dasar pembangunan bangsa. Yang kedua, disintegrasi sosial. Masalah saat ini yaitu polarisasi politik, konflik identitas, perpecahan umat, dan fanatisme kelompok. Pemikiran Nasir tentang persatuan dan kekuasaan penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, pendidikan umat di era digital. Tantangannya ialah penyalahgunaan teknologi, konten negatif, dan krisis faktor generasi muda. Pemikiran Nasir tentang pendidikan seimbang, agama, atau ilmu umum sangat relevan di era digital. Dari masa ini dapat disebutkan bahwa pemikiran Muhammad Nasir tidak hanya relevan pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga masih sangat relevan hingga saat ini. Pemikiran tentang moral bangsa, persatuan pendidikan umat, dakwah, dan peran negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan umat menjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa modern. Oleh karena itu, generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Muhammad Nasir dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, maupun sebagai umat Islam. Dengan mengamalkan nilai tersebut, diharapkan bangsa umat Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat, bermoral, bersatu, dan berkemajuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Sekian materi video dari saya. Saya mohon maaf apabila terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.